KPU tetapkan Ahmad Lutfi Tachiasin sebagai pemenang Pilkada Jawa Tengah. Mutasi besar di tubuh TNI era Prabowo memicu sorotan tajam. Ada apa? Nggak benar kalau selama ini ada yang bilang bahwa pemerintah ikut campur. Atau karena bansos, atau karena kecurangan. Bukan Parcok atau Partai Coklat, tapi Parjo, Partai Ijo. Saya ngarang aja sih istilah ini, Parjo, Partai Ijo gitu ya. Karena pertarungan antara TNI dan juga polisi itu PDIP ciptakan. Ceritanya mereka sebar kemana-mana. Seakan-akan pilkada kali ini adalah urusannya Partai Coklat alias polisi versus TNI di Jawa Tengah misalkan. Di mana calon mereka adalah dari TNI, Jenderal Andika kan gitu ya. Dan juga calon dari KIM, lawan mereka adalah dari polisi. Ya kan? Ahmad Lutfi, kan begitu. Nah, ini ternyata yang kemudian lagi geger sekarang ini bukan polisinya, tapi TNI-nya. Karena ada banyak sekali informasi bahwa TNI sedang dirombak habis-habisan. Kenapa ya? Apa karena ini? Karena ada satu momen ini. KPU tetapkan Ahmad Lutfi Tachiasin sebagai pemenang Pilkada Jawa Tengah. KPU Jawa Tengah 2024. resmi menetapkan pasangan calon gubernur dan calon wakil gubernur Ahmad Lutfi Tachiasin Maimun sebagai pemenang dalam Pilkada Jawa Tengah 2024. Hal itu ditetapkan dalam rapat pleno terbuka rekapitulasi dan penetapan hasil penghitungan suara Pilkada Jawa Tengah 2024 pada Sabtu 7 Desember 2024. Berdasarkan hasil rekapitulasi, pasangan Lutfi Yassin memperoleh 11.390.191 suara. Sedangkan pasangan Andika Perkasa Hendrar Prihadi meraih 7.870.084 suara. Di Mahkamah Konstitusi melalui KPU RI, apakah untuk Pilgub ini ada sengketa? Tentu kalau ada sengketa kita ikuti proses yang ada di MK. Kalau tidak ada sengketa yang itu juga ada suratnya begitu dari KPU RI, tentu kita bisa menetapkan pasangan calon terpilih. Adapun daftar pemilih tetap pada Pilkada Jateng 2024 berjumlah 28.427.616 warga. Sementara itu, jumlah pemilih yang menggunakan hak pilihnya pada 27 November 2024 berjumlah 20.788.777 orang. Ketua KPU Jateng Handi Tri Ujono menjelaskan bahwa hasil rekapitulasi suara tersebut dituangkan dalam surat keputusan KPU Jawa Tengah. Hasil tersebut juga telah diserahkan kepada kedua saksi pasangan calon dan Bawaslu Jawa Tengah. Penetapan pasangan terpilih sebagai gubernur dan wakil gubernur Jawa Tengah akan dilakukan setelah memastikan tidak ada sengketa hasil pilkada. Handi juga mengapresiasi kerja keras semua pihak dalam proses rekapitulasi yang berhasil diselesaikan lebih cepat dari jadwal, berkat koordinasi dan komunikasi yang baik sejak tahap awal. Hal senada juga diungkap Ketua Bawaslu Jawa Tengah M. Amin. Ia menegaskan bahwa proses rekapitulasi mulai dari tingkat kabupaten atau kota hingga provinsi berjalan dengan baik dan lancar. Sepertinya memang sudah ditetapkan oleh KPUD Jawa Tengah bahwa Ahmad Lutfi Tachiasin memenangkan Pilkada Jawa Tengah mengalahkan calon dari PDIP. Ini jadi sejarah loh teman-teman semuanya. Ini adalah pertama kali sejak Pilkada langsung, pemilihan kepala daerah langsung yang dilakukan oleh KPU Indonesia. Ini Jawa Tengah kemudian tidak lagi dipimpin dari Banteng, kader-kader PDIP. Ini pertama kalinya. Jadi untuk orang-orang yang udah jengah sekali dengan PDIP ini, mereka melakukan perayaan-perayaan akhirnya dan seterusnya gitu. Nah, kita kembali ke tema dan juga pembahasan kita tadi. Bukan Parcok, tapi Parjo yang lagi ditertibkan. Ini ketika mereka alias PDIP lewat Hasto, lewat Deddy Sitorus mengkoar-koarkan cerita tentang Parcok, kekalahan mereka di Jawa Tengah itu karena pengerahan Parcok ya kan. Itu di fraksi PDIP, fraksi ini ya, Komisi 3 gitu ya. Itu 7 dari 8 partai nggak setuju dengan ide-ide PDIP. Begitu. Dan bahkan Pak Jokowi ketika ditanya, Pak apakah benar tuduhan dari PDIP? Pak Jokowi cuma jawab, ya kalau punya tuduhan silahkan sampaikan ke Bawaslu. Begitu aja.
Jadi saran kita memang kalau misalkan ada temuan-temuan begitu ya silakan pihak dari PDIP itu melaporkan ke Badan Pengawas Pemilu biar ditindaklanjuti, bukan ke podcast sih, apalagi di TV-TV gitu. Niatnya itu mau ngelempar isu, cuman isunya kenapa dilempar ke TV-TV dan juga podcast dilaporkan ke Bawaslu dong, kan gitu. Secara prosedurnya kan begitu. Nah ini ternyata sekarang yang ditertibkan bukannya Parcok, justru Parjo nih, Partai Ijo. Mutasi besar di tubuh TNI era Prabowo memicu sorotan tajam. Ada apa dengan Jenderal Jokowi? Prabowo Subianto memulai langkah berani dalam kepemimpinannya dengan melakukan mutasi besar-besaran di tubuh TNI. Sebanyak 300 perwira tinggi dimutasi, termasuk perubahan signifikan di TNI, AD, BIN, dan Atase Pertahanan Luar Negeri. Sorotan utama adalah keluarnya sejumlah jenderal yang sebelumnya dianggap dekat dengan pemerintahan Jokowi. Tradisi lama juga berubah. Posisi strategis Pangkogap Wilhan I yang biasanya dijabat perwira Angkatan Laut kini diisi oleh perwira TNI AD. Pengamat melihat ini sebagai upaya konsolidasi kekuasaan. Promosi diberikan kepada jenderal-jenderal kritis menandai arah baru di tubuh TNI. Namun, langkah ini juga menuai kritik terkait geopolitik, terutama di kawasan Laut Cina Selatan. Apakah Prabowo mulai menyingkirkan jenderal-jenderal Jokowi? Kalau saya lihat sih tidak. Ini juga yang kemudian dihembuskan ya. 300 lebih jenderal ini dimutasi. Kalau saya lihat ini bukan urusannya ada keretakan antara Prabowo dan juga Jokowi. Justru ini terjadi setelah pertemuan makan malam mesra antara Jokowi dan juga Prabowo. Jadi tentu saja ini sudah sepengetahuan paling tidak ya. Walaupun kita tidak bisa mengatakan bahwa Pak Jokowi itu memberi pengaruh ke Pak Prabowo, tidak. Paling tidak undangan makan malam kepada Jokowi waktu itu paling tidak juga minta pendapat lah. Ini mau begini mau begitu, ya gak ada salahnya kan. Itu dia intinya. Jadi kalau misalkan dihembuskan satu istilahnya isu bahwa terjadi keretakan sampai harus bersih-bersih di kalangan jenderal, kayaknya sih enggak. Ini tuduhannya tidak berdasar sepertinya. Panglima TNI Jenderal Agus Subianto melakukan mutasi dan juga promosi sejumlah perwira tinggi. Hal itu tertuang dalam surat keputusan Panglima TNI yang dibenarkan oleh Pusat Penerangan atau Puspen TNI Senin 9 Desember 2024. Beberapa perwira tinggi itu menempati jabatan strategis. Di antaranya Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan atau Pangkogap Wilhan I, Pangkostrat, hingga Komandan Pasukan Pengamanan Presiden atau Danpas Pampres. Majen TNI Kunto Arif Wibowo sebelumnya berdinas sebagai staf ahli bidang ekonomi Sekjen Dewan Ketahanan Nasional mendapatkan promosi. Anak dari mantan Panglima ABRI Jenderal Purnawirawan Trisutrisno itu dipromosikan menjadi Pangkogap Wilhan I menggantikan Laksamana Madya Rahmat Jayadi yang memasuki masa pensiun. Dengan jabatan barunya itu, pangkat Kunto menjadi Letnan Jenderal atau Letjen. Bintang di pundaknya pun bertambah menjadi 3. Tuh ada beberapa jenderal yang dapat promosi juga. Jadi ada mutasi yang kemana gitu, ada juga yang promosi. Itu bukan Parcok nih ternyata yang dapat pendisiplinan gitu ya, yang ditertibkan. Justru yang dikonsolidasi itu justru Parjo, Partai Ijo gitu. Karena ngomong-ngomong soal kedekatan dengan polisi, ketika PDIP itu teriak-teriak, ada polisi yang bermain, dikerahkan oleh kekuasaan ini dan itu gitu ya. Kita mesti tahu dulu, PDIP itu juga punya kedekatan dengan polisi. Budi Gunawan tuh hampir sempat mau jadi Kapolri, diusulkan oleh Ibu Megawati sendiri. Waktu itu Roma Hurmuzi dari P3 menceritakan bagaimana gagalnya seorang Budi Gunawan menjadi Kapolri itu berbuntut kemarahan Ibu Ketum. Dan kemarahan Ibu Ketum itu tergambar ketika ada Kongres PDIP di Bali. Jokowi yang dianggap Ibu Ketum tidak mampu melaksanakan tugas mengangkat Budi Gunawan jadi Kapolri diteriaki oleh seluruh kader di satu ruangan itu. Direndahkan. Kenapa? Itu adalah kemarahan Ibu Ketum karena Jokowi tidak mau mengangkat BG jadi Kapolri waktu itu. Karena memang waktu itu agak sedikit tricky ya, karena BG juga ditarget KPK. Katanya ada kasus gratifikasi atau apa gitu ya. Jadinya nggak fix nih mau jadi Kapolri dulu atau nunggu KPK clear kasusnya dulu kan gitu. Karena tidak clear, justru waktu itu Jokowi mengangkat Badruddin Haiti menjadi Kapolri. Kemudian
Belakangan setelah kasusnya reda, Budi Gunawan itu dijadikan Wakapolri kan gitu. Selanjutnya di 2016 diangkat sebagai Kepala Badan Intelijen Negara. Itu sedekat itu dengan polisi. Jadi kalau sekarang teriak-teriak parcok, kata Ade Prayitno, PDIP sedang keinjek kakinya aja, makanya mereka teriak-teriak. Sebenarnya ini tuh mainan lama mereka. Pada berbagai kesempatan, Bapak Presiden Prabowo Subianto juga memerintahkan kepada seluruh penegak hukum untuk tidak boleh ragu-ragu dan harus tegas di dalam memberantas tindak pidana korupsi, judi online, narkoba, dan penyelundupan. Pemerintah dalam hal ini juga terus mengupayakan perbaikan pelayanan melalui transformasi digital dan terus mendorong reformasi birokrasi. Oke, ini Budi Gunawan diutus oleh Presiden untuk mewakili Presiden menyampaikan pidato di hari anti korupsi sedunia gitu. Kalau misalkan kita lihat secara singkat saja nggak ada yang salah. Tapi kalau kita kuliti lebih dalam lagi, tadi ceritanya BG itu dekat dengan PDIP. Dan sekarang BG diminta Pak Prabowo untuk pidato tentang korupsi, ya kan, mewakili Presiden. Sudah nyambung nggak? Sudah kelihatan nyambungnya di mana? PDIP itu sedang punya masalah korupsi sekarang, terutama dengan di update-nya status DPO Harun Masiku, kader dari PDIP. Kata Marwar Sirait yang bahkan waktu itu menggelar sayembara 8 miliar rupiah buat orang yang berani dan berhasil menangkap Harun Masiku. Kata Ara, di belakang Harun Masiku ini pasti ada kasus-kasus besar lagi. Waduh, ada apa ini? Apakah kasus-kasus itu juga melibatkan orang-orang dari PDIP? Kalau iya, ini bahaya kan? Makanya ketika Prabowo menyuruh BG untuk pidato tentang korupsi, ini sinyal, ini kode. PDIP hati-hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera. Terima kasih kepada Pak Kapolri Listio Sigit serta jajarannya, mulai dari CU di jajaran Mabes Polri, Kapolda, Kapolres, Kapolsek, Babin Kamtibmas, dan seluruh anggota Polri karena telah mendukung, mengamankan, mensukseskan pelaksanaan pemilihan kepala daerah serentak di seluruh Indonesia. Kita tahu ya bahwa tugas pengamanan tersebut bukanlah hal yang mudah. Pada akhirnya kita sama-sama menyaksikan ya, pilkada bisa terlaksana dengan aman dan nyaman. Ya, sekali lagi terima kasih dan tetap semangat menjalankan tugas-tugas konstitusional Polri. Salam presisi. Di saat Hasto Kristianto menyerang polisi habis-habisan, berikut Kapolrinya Listio Sigit diserang juga oleh Hasto. Anggota Dewan Habibur Rahman dari Komisi 3 justru mengapresiasi polisi. Di counter nih pendapatnya Pak Hasto. Nggak benar kalau selama ini ada yang bilang bahwa pemerintah ikut campur. Atau karena bansos, atau karena kecurangan. Kenapa? Kalau pemerintah atau karena bansos, karena yang lain-lain itu menjadi satu tolok ukur untuk sesatu calon bisa menang, pasti RK sama Suswono menang. Itu yang pertama. Artinya memang kehendak rakyat, memang rakyat memilih. Rakyat memilih orang yang memang dianggap mampu dan mau. Oke, jadi memang benar kata Adi Prayitno, PDIP itu sekarang teriak-teriak karena kakinya keinjek gitu. Jadi ada Irma dari Nasdem ini. Irma Suryani Caniago dari Nasdem ini menolak tuduhan bahwa ada cawe-cawe, ada macam-macam yang mempengaruhi hasil akhir dari pilkada. Irma Caniago justru simpel aja sih. Ya yang menang itu yang dipilih rakyat, udah gitu aja sih. Iya sih, bener juga sih. Itu saya sepakat.